Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama tundukkan kepala, kita akan menerima renungan roti surgawi yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, bahkan kehadiran-Mu dalam segala situasi. Kami akan menerima firman-Mu, urapan Allah atas setiap kami. Bersabdalah Bapa, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1-6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bapak Ibu sekalian, hari ini jadilah orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 mengungkapkan keamanan dari orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kita diyakinkan bahwa Allah menjadi tempat perlindungan kita, dan bahwa kita dapat mencari perlindungan dari Tuhan pada saat-saat yang sangat berbahaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai naungan yang maha kuasa dalam ayat yang pertama, maka kita sedang ditunjuk pada kerubium yang dibuat oleh Musa, yang ditempatkan di atas tutup tabut perjanjian. Di dalam Keluaran pasal 25, mulai ayat 20-21, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kerubium, yaitu malaikat yang bersayap. Dan kemudian sayap daripada kerubium itu menutup tabut perjanjian. Tabut perjanjian berisi 2 loh batu, tongkat Harun yang berbunga, dan kemudian roti mana. 2 loh batu berbicara mengenai janji-janji Tuhan. Dan saudara tahu, kerubium, sayap kerubium menaungi, menutupi, melindungi tutup perjanjian. Ketika berbicara mengenai naungan yang maha kuasa, maka tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang melindungi seluruh perjanjian yang sudah Dia berikan kepada umat ketebusannya. Saudara ingat, hari ini ketika saudara bangun pagi, ketika saudara menarik nafas, ketika saudara membuka mata, detak jantung saudara yang berdetak, aliran darah saudara yang sedang mengalir dalam tubuh saudara, saudara ingat, firman Allah lah yang sedang memelihara hidup saudara dan saya. Kita hidup oleh karena setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena kehebatan, kegagahan, kemampuan kita, bukan. Tapi kita hidup oleh karena Allah masih menaungi janji-janjinya yang sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Janji pemeliharaan, janji penyertaan. Kita tidak pernah sendiri karena Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Kerubium yang menaungi tutup tabut perjanjian bicara mengenai Allah yang masih menaungi, melindungi, menggenapkan setia pada janji-janjinya yang sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Orang yang bernaung di bawah naungan yang maha kuasa adalah orang-orang yang menikmati perlindungan dari Allah yang setia, Allah yang memegang janjinya, Allah yang tidak pernah berdusta, yang pasti menggenapkan firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Hari ini Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai naungan yang maha kuasa, maka ayat ini sedang menunjukkan kepada saudara dan saya mengenai seekor
induk burung atau induk ayam yang menaungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Bapak Ibu sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Matius 23 ayat 37 Yesus berkata bahwa Yerusalem, Yerusalem, ketika dia akan memasuki kota itu, namun orang-orang akan menolak dia, orang-orang akan menyalibkan dia. Namun dia berkata, aku seperti seekor induk ayam yang ingin mengumpulkan engkau, namun engkau tidak mau. Bapak Ibu sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Sampai pagi hari ini Bapak Ibu perhatikan jemaat yang diberkati, dicintai oleh Yesus. Tuhan melindungi engkau dengan kepak sayapnya. Bernaunglah di bawah naungan yang maha kuasa, sebab itu tempat yang teraman. Bapak Ibu sekalian, bernaung di bawah naungan yang maha kuasa juga memiliki arti bahwa dia akan melindungi saudara dan saya dari rancangan jahat orang-orang yang membenci kita. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ketiga, sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya ada jebakan dari musuh, dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Ada banyak jebakan saudara-saudara. Ibarat saudara sedang berjalan di ladang ranjau. Saudara salah menginjak, maka itu akan meledak dan membinasakan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, pada Perang Dunia II, 40% korban mati oleh karena ranjau. Begitu berbahaya. Hampir setengah dari korban perang oleh karena ranjau, jebakan yang dipasang. Bapak Ibu, kita begitu rentan dan lemah. Kita tidak tahu dalam menjalani hidup ini ada banyak ancaman. Kita tidak dapat menyenangkan semua orang. Sebaik apapun perbuatan kita, saudara-saudara, mungkin saudara akan menghadapi oposisi. Orang-orang yang menentang saudara. Mungkin karena iman saudara. Tetapi jangan takut. Sebab apa saudara sekalian? Firman Allah berkata dia melepaskan engkau dari jerat, dari jebakan yang ada pada hari-hari ini dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut. Saudara pergi kemana saja, pergilah dengan damai sejahtera. Oleh karena Tuhan adalah pelepas engkau dan saya. Melepaskan kita dari setiap ancaman jerat. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah adalah Yehova Nisi, panji keselamatan. Tuhan panji-panjiku. Dalam Keluaran 17 ayat 15, dia dapat diandalkan. Bapak Ibu, dia sudah berjanji. Dia akan melepaskan kita dari jerat orang-orang yang tidak menyukai kita. Jerat musuh. Saudara akan tetap aman. Sebab Tuhan Yehova Nisi, panji keselamatan kita. Saudara, dia juga akan melepaskan kita dari ancaman serangan penyakit. Dalam ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, kesehatan adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita menjaga, bertanggung jawab memelihara kesehatan itu. Tetapi Bapak Ibu, memang penyakit bertambah karena ada jenis-jenis penyakit baru yang muncul. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, terjadinya pencemaran oleh karena limbah industri, itu semua menimbulkan racun, menyebarkan racun yang menyebabkan kualitas kesehatan kita menurun. Kita dapat sakit juga oleh karena pola hidup yang tidak memadai. Ketidakmampuan untuk mencukupkan kebutuhan sandang, pangan, papan menyebabkan hidup kita tidak maksimal. Begitu juga dengan bertambahnya usia. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang dapat menjadi alasan untuk penyakit menyerang kita. Tapi saudara dan saya, kita sedang menyembah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Nama Yehova Rafa ini muncul dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara sekalian, ketika orang Israel ketemu dengan sumber air pahit di Mara, ada racun di dalamnya. Mereka haus, mereka ingin minum, tapi itu menyebabkan penyakit racun dalam tubuh mereka. Tapi saudara tahu, Allah menyembuhkan sehingga air yang pahit, sumber air pahit menjadi manis. Dan Tuhan berkata, aku
adalah penyembuhmu. Aku akan menyembuhkanmu. Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan akan melindungi kita dari serangan sakit penyakit, dari ancaman penyakit. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Tuhan akan melindungi kita dari malapetaka. Yang bernaung di bawah naungan yang maha kuasa akan terlindung dari malapetaka. Ayat 10 dalam Mazmur 91 tadi kita belum baca, dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, malapetaka artinya kecelakaan, kesengsaraan, musibah. Ada banyak malapetaka di muka bumi. Setiap hari saudara mendengar musibah ini, bencana ini terjadi, kecelakaan terjadi, malapetaka ada di mana-mana. Bapak Ibu saudara sekalian, siapapun tidak mengharapkan malapetaka itu terjadi. Tetapi bencana alam ternyata terjadi di mana-mana. Bumi makin tua, rentan malapetaka. Banyak peristiwa yang tidak diinginkan oleh manusia, justru itu terjadi. Saudara sekalian, untuk itulah Tuhan menjadi pelindung dan penjaga kita. Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuat. Dia disebut sebagai pelindung Yakub. Orang yang bernaung di bawah naungan yang maha kuasa akan terlindung. Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan sebagai pelindungmu. Ingat, dia seperti seekor induk burung, seekor induk ayam yang akan menyembunyikan, melindungi, memproteksi kita di bawah kepak sayapnya yang maha kuasa. Ingat saudara sekalian, dia menaungi perjanjiannya. Dia memelihara janjinya bagi saudara dan saya. Dia akan menggenapkannya. Firman Tuhan, janji-janjinya pasti akan terjadi. Saudara hidup hanya oleh karena janji firman Allah sudah digenapkan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, dia akan melindungi kita dari orang-orang yang berniat jahat. Dia akan melindungi, bahkan menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang mengancam, bahkan menyerang kita. Dan ingat, dia akan meluputkan saudara dan saya dari malapetaka. Saudara bisa pergi kemanapun, saudara bisa hidup dimanapun, dalam situasi apapun, dengan damai sejahtera. Oleh karena saudara dan saya ada di bawah naungan yang maha kuasa. Mari kita membaca bagian-bagian terakhir dari Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, lekatlah kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita melekat kepada uang, kepada harta yang kita punya, bahkan melekat kepada dosa dan dunia. Tapi lekatlah dalam kekudusan kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Terus berdoa, terus menyembah Dia, terus beribadah, terus hidup dalam kekudusan, taat kepada firman, lakukan perintahnya. Maka Dia akan menjadi penolong, menaungi saudara dan saya, berteduh dalam naungan yang maha kuasa. Itulah tema firman kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Di hari ini kami mau berteduh dalam naungan yang maha kuasa. Kami mau berteduh di bawah kepak sayap-Mu. Kami mau berteduh di bawah janji-janji-Mu. Terima kasih buat firman Allah. Hamba berdoa, berkati setiap telinga yang mendengar. Ada janji pemeliharaan terhadap orang-orang yang berniat jahat. Rancangan-rancangan, jebakan-jebakan yang ada, Engkau meluputkan kami. Bahkan atas sakit penyakit, hamba berdoa. Setiap mereka yang mendengar sidang jemaat yang sakit, di rumah sakit, Tuhan jamah segala sakit penyakit, Dia hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan oleh jamahan Kristus di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menjadi sembuh. Bahkan ada janji perlindungan. Kami diluputkan dari malapetaka. Ketika hati kami melekat kepadamu, maka Engkau mengenal kami. Dan kami yang mengenal Engkau akan menerima dan mengalami keajaiban Tuhan di hari yang baru. Hamba berdoa berkati jemaat Hebron, berkati gembala, staf gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, diaken, bahkan seluruh aktivis pelayan sidang jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua. Biarlah mereka menikmati perlindungan di bawah naungan yang maha kuasa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih segala puji syukur bagimu. Engkau berkati negara kami, presiden, jajaran menteri yang ada.
Engkau berkati para medis yang ada. Bapa, segala yang baik Engkau limpahkan bagi negara kami dalam nama Yesus. Semua yang baik kami terima di hari yang baru ini. Terima kasih, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Yang lemah sudah kuat, yang takut sudah menerima keberanian, yang susah sudah menerima penghiburan. Bahkan Bapa, yang sakit sudah menerima kesembuhan. Terima kasih yang kekurangan menerima kelimpahan pemeliharaan Allah. Karena Engkaulah tempat kami bernaung. Segala puji syukur bagimu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.